Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Beragam kasus penipuan terkait aset pertanahan yang merugikan korbannya dengan nilai yang tidak sedikit kerap terjadi di Indonesia. Mulai dari pengambil alihan bukti kepemilikan lahan, kasus sindikat pemalsuan sertifikat tanah, sampai dengan kasus penipuan mafia tanah yang berkedok sebagai pembeli. Kali ini korbannya ialah ahli waris almarhum Haji Pungin bin Durrahman. Kemarin Bapak menerima surat SP3. Betul? Betul menerima Bapak SP3? Sudah sama pengacara saya. Sama pengacara. Hasilnya seperti apa, Pak? Nihil. Nihilnya mohon dijelaskan Pak seperti apa nihilnya itu? Hukumnya hukum tajam ke bawah, tumpul di atas. Tajam ke bawah, Tumpul di atas. Semua ada udang di balik bakwan. Tanpa alasan yang jelas. Ya, jelas seperti itu. Kita semua bermain. Akhirnya diberhentikan. Ya, sementara ini dibuktikan. Nah, kalau boleh tanya, setelah pemberhentian yang dilakukan oleh pihak penyidik, langkah Bapak seperti apa, Pak? Langkah saya selama ini kan saya beri kuasa sama Bang Yudi, sama Pak Ahmad. Kalau saya ahli waris hanya memberi kuasa dan memberi penjelasan tanah saya di Kalimalang seluas kurang lebih 1 hektar telah dibebaskan di Kalimalang, jasa peta 3.500. Sisa tersebut belum pernah dijual belikan kepada siapapun. Sisa tersebut sekarang dikuasai sama siapa, Sama Pak? saya. Ini pelangnya Pak. Oh ini, lokasinya ini, Iya, kurang lebih 6 ribuan. 6.500. 6.500 meter. Setelahnya dikuasai kurang lebih 6.500 meter. Ada gugatan dari yang lain tidak, Pak? Saya sudah gelar perkara, sudah mediasi. Gelar perkara di Mabes Polri, ya, di gelar perkara di Mabes Polri mengatakan ya, suratnya cacat administrasi, tidak terdaftar dengan cara catatan di kecamatan maupun di kelurahan. Maksud tidak terdaftar itu apa, Pak? Tidak tercatat di tercatat akte jual belinya. Tidak terjual belinya. Iya. Di sini kan tercatat, Pak. Girik nomor C886 versi 47. Tapi dia metiknya bukan girik dari Jepun Rahman, pakai surat orang lain. Katanya, Pak, pakai surat yang lain, Bapak pernah tahu tidak nomor berapa? Sudah ada suratnya di polisi maupun di Polda dan di Mabes Polri. Saya tidak bisa menjelaskan di sini dengan cara rinci. Karena kita sudah beri kuasa kepada kuasa hukum saya, sudah gelar perkara di Polres, di Polda maupun di Mabes Polri. Selama ini Bapak menunggu atau mau kembali lagi menggugat kembali, Pak? Artinya Saya tidak mengugat. laporan yang kemarin dihentikan. Saya minta keadilan. Keadilan. Hukum jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Seperti itu. Udah jelas. Saya sudah lacak semua dari lurah, dari mantan lurah, dari lurah yang lama, camat sudah saya lacak semua. Saya sudah gelar perkara mengatakan dia itu sudah cacat hukum, suratnya tidak terdaftar, tidak tercatat di kelurahan maupun di kecamatan, juga memasukkan surat. Bapak sendiri sudah datang ke kelurahan dan kecamatan. Sudah semua. Apakah tercatat tidak? Tidak tercatat kan digelar di layar TV, di layar lebar, di Polda, di Mabes Polri, lantai 7. Gelar perkara saya, sebagai pengacara dia. Gelar perkara itu anggota dari Mabes Polri, jenderal maupun lain-lainnya, kurang lebih 40 orang. Sudah semua. Termasuk ada saya, ada ibu. Menurut mereka bahwa tanah ini kan tidak tercatat di kelurahan dan kecamatan. Atas nama surat persetujuan. Atas nama surat ini Bukan ngambil dari sini. Oh, bukan. Bukan. Dia metiknya bukan dari Haji Pungin Rahman, metiknya dari surat orang lain dan persil yang berbeda. Tidak soal tidak dibuat. Sudah dilaporkan, tapi nggak jalan, semua main duit. Datang ngambil duit, datang duit. Jadi sekarang harapan Pak Yusuf ini ingin hukum ini betul-betul tajam.
ya hukum jangan tajam ke bawah, tumpul di atas, begitu. Saya minta keadilan yang seadil-adilnya. Kalau enggak, perlu nanti kita naikkan aja kalau bisa juga ke presiden. Pasalnya, lahan atau tanah yang dimiliki almarhum Haji Pungin bin Nur Rahman diklaim oleh seseorang yang berinisial SA. Bahkan ahli waris sempat dilaporkan kepada pihak berwajib dan sempat diusir oleh oknum tersebut dengan diminta untuk mengosongkan tanah tersebut karena SA mengaku memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut. Berapa saudara? 6 saudara. Masih ada kah semuanya? Yang 4 meninggal 2. Sisa 2. Bapak dengan adik atau kakak? Kakak, Pok kalau bahasa Betawi. Oh, ya. Kalau boleh tanya Pak, Pak Pungin ini memiliki tanah? Iya. Di Jalan Universitas Kalimalang, Pondok Kelapa, RT 3 RW 3, Pondok Kelapa, Durensawi, Jakarta Timur. Luas berapa Pak? Awalnya kurang lebih 1 hektar. 1 hektar. Terus tahun 62-an, 65-an itu dibebaskan oleh pihak Jakarta Jatiluhur seluas 3.500 sekian. Sisanya 6.850 sekian. Itu tahun berapa? Bebasnya tahun 65-an. Tahun 65. Iya, 65-an. Pada saat itu masih ada almarhum ya Pak Pungin ini? Masih. Masih ada. Nah, kan sisanya ini kan 3.600-an Pak. 6.500-an. Ya, 6.500-an. Sekarang Pisikan kan sudah dikuasai atau sedang dikuasai atau lagi dikuasai oleh pihak Pak Pungin, ahli waris? sudah lagi dikuasai. Sudah lagi dikuasai. Munculnya surat yang lain Pak. Kan itu ada yang mengklaim bahwa tanah tersebut disertifikatkan oleh seseorang. Bagaimana tanggapan Bapak sementara Pisikan sama Bapak sama ahli waris? Ya, saya waktu pas mau ngurus itu, pas tahu-tahu ada yang klaim ada SHM itu, saya kaget, makanya langsung saya urus. Nah, waktu itu ada yang ngurus, Bang Yudi namanya. Ya otomatis kan kita, karena emang diri juga atas nama kita di kelurahan, di kecamatan, makanya saya langsung ngurus itu. Karena tadinya yang ngurus bukan saya, kakak saya, Pak Yudin, karena beliau juga nggak tuntas. Nah, ya memang saya agak lambat ngurusnya karena ngurus itu kan nggak mudah. Pertama, kita kemana jalannya, kedua biayanya emang nggak punya. Jadi saya serahin sumur Bang Yudi. Nggak Bapak mengajukan sertifikat atau apa lain sebagainya kepada pihak kelurahan atau misalkan ke kecamatan? Ya itu tahun 2016. Pernah Bapak ngajuin? Ya, melalui Bang Yudi. Ya. Apa katanya Pak? Hasil di pihak kelurahan pada saat Bapak menanyakan ingin membuat sertifikat. Di BPN kan sudah ada ini. Tanggapan dari pihak BPN seperti apa waktu itu? Ya memang di kelurahan, di kecamatan masih di saya, dan waktu itu BPN juga kaget, kok ini pihak yang klaim itu warganya juga sama kita beda. Ya, jadi ya saya selama ini ya sejauh ini ya baru pas saya laporkan karena ada yang klaim, saya lapor ke Polda, dan di Polda itu sekarang ini terakhir kemarin bulan Juli itu udah tersangka yang saya laporkan, ya Herawati CS sama Arifin juga sama Sutirjan. Ya, tahu pas sudah tersangka, tahu jadi di SP3, makanya saya kaget. Nah sekarang ini sampai situ saya lagi usaha bagaimana caranya itu ya terutama ya tetap harus minta keadilan supaya itu ditingkatkan kasusnya. Dan juga
apa namanya, selama ini semua pihak-pihak yang ditanyakan emang itu masih hak ahli waris Habibur Rahman. Termasuk kelurahan juga mengakui bahwa itu masih Iya, di tanah pihak pribadi. kelurahan bahwa tanah itu belum berani jual, Belum. selain yang didata jasa kita. Nah, setelahnya bahwa tanah tersebut diklaim dan dibuatkan sertifikat orang yang lain, kan gitu Pak ya. Nah, ada gangguan secara baik teror kepada pihak ahli waris atau lain sebagainya dari pihak yang merasa dirinya mengklaim Herawati CS itu tersebut. Kalau Selama ini Ya. misalnya gitu. dia hanya berebut ingin menguasai lokasi aja, kalau teror secara fisik ke ahli waris Nggak ada ya. Nah, seolah-olah kan bahwa sekarang ini anggap bahwa tanah tersebut itu betul sah dikuasai dan dimiliki oleh waris. Hanya keadilan di sini pihak ahli waris mengharapkan bahwa oknum yang mengatasnamakan atau yang membuat surat tersebut harapannya ingin ditindaklanjuti oleh pihak secara hukum, barangkali gitu Bapak ya. Iya, Pak. Nah, itu supaya mereka itu jerak. Artinya bahwa supaya tidak lagi namanya ada mafia gitu Pak ya. Harapan Iya. Bapak. Benar. Dengan berbekal diri atau bukti kepemilikan asli ahli waris almarhum Haji Bungin Habibur Rahman melaporkan balik kasus tersebut pada tanggal 3 September 2019 dengan nomor laporan LP-5521-10 Romawi /2016 Ditreskrimum di Polda Metro Jaya. Namun anehnya, dengan bukti yang sudah cukup lengkap dan kuat, sampai saat ini kasus ini masih mengambang dan tidak jelas ketetapan hukumnya. Pihak ahli waris meminta kepada aparat penegak hukum sesuai dengan janji atau komitmen Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk memberantas mafia-mafia tanah. Radar Bayangkara Indonesia melaporkan.